Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Amin wa ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan di antara bulan-bulan Allah yang 12. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang termaktub dalam kitabullah. Menariknya, bulan Ramadan itu disebutkan namanya. Bahkan dia satu-satunya bulan yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita dapati daripada bulan-bulan lainnya. Tentunya kita mungkin ingin tahu apa keutamaan bulan ini sehingga Allah sebutkan namanya. Yang 12 tidak disebut. Yang 11 sisanya tidak disebut. Tidak ada namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Ada insiden besar terjadi di bulan ini. Insiden yang merubah siklus sejarah, bahkan kehidupan manusia. Kejadian ini membuat bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semua yang berkaitan dengannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insiden apa itu kira-kira? Ada yang tahu kira-kira jemaah? Momen apa itu? Ya, Allah yang telah memberitakan ke kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini yang membuat bulan ini mulia. Dan kita disuruh untuk puasa. Bukan cuma bulannya yang mulia, malamnya pun
diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Di bulan Ramadan bersaksi ada satu malamnya yang benar-benar terjadi proses turunnya Al-Quran. Dan malam itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup diberkati saja. Malam itu dijadikan oleh Allah sebaik-baik 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yakni malam itu malaikat turun. Lihat ini insiden efek daripada turunnya Al-Quran. Ada bodyguard, ada yang mengawal. Para malaikat turun. Bahkan petinggi dari mereka pun ikut hadir. Warruh, Jibril alaihissalam. Yakni bumi mendapatkan kehormatan. Jadi titik awal di sini adalah turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini kitabullah yang begitu sangat luar biasa. Allah berikan untuk kita sebagai pedoman hidup agar kita bahagia. Jadi apa tujuan hidup ini jemaah? Bahagia. Nyaman. Kita hidup nyaman. Kebahagiaan ataupun kenyamanan tidak mungkin kita dapatkan dari materi. Karena terbukti materi ini banyak buat orang lebih sengsara. Makin diluaskan materinya, makin sengsara yang dia dapat. Di saat dia kelola materi itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu ada kehidupan yang sempit. Ini Rabbul Alamin yang bilang. Jangan pernah mengira bahwa dunia itu akan menyenangkan. Tidak. Yang menyenangkan kita itu famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi ada manusia yang berpaling dari petunjuk Allah, ada juga manusia yang berpaling mengikuti petunjuk Allah. Orang-orang yang berpaling tidak mau mengikuti bimbingan wahyu, bimbingan Allah, maka garansi Allah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan sempit, tekanan.
Kelihatan acting luarnya memang ya bahagia, tapi di dalamnya rapuh, tidak ada bahagia, kacau, cari pelarian, narkoba kah, minum, ke tempat-tempat klub malam dan sebagainya, mau buat nyaman ini hidup. Banyak, semua dia dapatkan, harta dia dapatkan, reputasinya dia dapatkan, status sosialnya luar biasa. Tapi ya, dari dalam sudah sangat hampa. Paling baik apa? Dia mulai berhalusinasi. Aman, kau selesaikan dirimu dari ini hidup. Dia merasa dia akan nyaman setelah dia mati. Dan sejarah mengabarkan ke kita bagaimana ada politikus hebat mati bunuh diri, ada artis hebat mati bunuh diri, ada ilmuwan hebat mati bunuh diri, ada macam-macam. Sebabnya satu, a'rada an dzikri. Rabbul Alamin yang bilang, pencipta, berpaling dari peringatanku. Tetapi di saat kita komitmen dengan bimbingan Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak tersesat. Kalau tidak tersesat berarti terarahkan. Kalau terarahkan berarti berpikiran jernih. Kalau dia bisa berpikiran jernih, diakibatkan oleh ketentraman. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati tentram. Orang kalau senantiasa tentram berarti orang yang berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamaah yang berbahagia. Hamba yang benar-benar konsisten dengan Allah, dengan kitabullah, bisa lihat hidup terpancar kebahagiaan dari aura mukanya, dari pergaulannya, dari ucapan-ucapannya. Dia banyak memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk mengingat pencipta. Dia tidak banyak bicara tentang dunia. Dia menyemangati orang untuk bersama-sama merasakan apa yang dia rasakan berupa kebahagiaan batin yang Allah berikan ke dia. Ini kita lihat. Kembali lagi bahwa bulan Ramadan ada insiden besar yang merubah sejarah. Dan momen-momen saat alam ini, alam dunia ini terhubung dengan alam langit, saat turun Al-Quran, maka momen-momen itu benar-benar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta diturunkan malaikat-malaikat. Bahkan Jibril alaihissalam yang pada akhirnya ditetapkan oleh Allah malam itu akan terulang di setiap tahun. Dan malam itu kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dengan rahmat kasih sayang Allah dan keberkahan Al-Quran, Allah memberikan semacam dorongan ke kita
cari itu malam. Jika kalian dapatkan itu malam, berarti kalian mendapatkan kebahagiaan. Kalian telah memberkati umur kalian. Yani 1000 bulan sekitar 80-an tahun lebih manusia. Kata ulama, di malam itu apabila seorang hamba bersedekah, maka dia seakan-akan telah bersedekah selama 1000 bulan. Apabila dia sholat, maka dia itu seakan-akan telah sholat selama 1000 bulan. Jamaah yang berbahagia. Al-Quran. Al-Quran, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentangnya, cukup bagi kita kemuliaannya saat kita mengetahui bahwa definisi Al-Quran adalah kitab Allah. Kitab yang disandarkan kepada Allah, menunjukkan kepemilikan bahwa kitab itu milik Allah. Imam Ahmad itu pernah disiksa dengan siksaan yang berat oleh sekelompok mazhab yang ngotot berfatwa bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan fatwa ini didukung oleh pemerintahan di saat itu. Imam Ahmad tidak sepakat dengan fatwa itu. Dia tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maksudnya Allah itu kan pencipta. Berarti selain Allah adalah ciptaan. Memang benar. Allah Khalik, selain Allah adalah makhluk. Itu disepakati. Tetapi kata Imam Ahmad, Al-Quran tidak. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Dia bukan di antara ciptaan. Dia itu bagian dari Allah. Dan prinsip ini prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah ngotot tidak. Al-Quran itu makhluk termasuk. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan argumentasi Imam Ahmad bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Makhluk ini kayak bumi, matahari, bintang, waktu, semuanya selain Allah ciptaan. Benar sekali itu. Selain Allah ciptaan. Karena Allah lah yang menciptakan dia. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Jadilah. Allah jika menginginkan sesuatu, maka cukup dia katakan jadilah. Fayakun, maka dia menjadi nyata, ada. Jadi besarnya Al-Quran itu, dia adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ada sebagian manusia yang hatinya sakit, itu mau mencari semacam mantra-mantra kah, atau jampi-jampi kah, atau magic yang bisa membuat dia itu lebih percaya diri, punya pengetahuan, punya ilmu katanya. Mengapa dia tidak dengan Quran saja? Kalau dia berpikir, kalau kau mau pingin lebih kuat, kalau kau mau pingin
tidak tertandingi, maka kau jadikan bagian Allah itu menjadi bagianmu. Rasulullah SAW itu selalu memprioritaskan atau mendahulukan orang-orang yang penghafal. Apabila mati dalam peperangan dan dia mengetahui ini penghafal, maka dia akan menguburkannya di pertama kali. Di dalam sholat, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Syarat agar seseorang itu diangkat menjadi seorang imam, pertama adalah orang yang hafalannya banyak. Jadi memang Rasulullah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang menghafal. Makin banyak dia hafal, makin tinggi kedudukannya. Ya, dan memang kita harus posisikan dia mulia, karena banyak dari ayat-ayat Allah menjadi bagian dia. Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang ingin dunia, baginya Al-Qur'an. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Qur'an. Ingin akhirat, baginya Al-Qur'an. Wa man aradahuma fa'alaihi bil Qur'an. Ingin keduanya, baginya Al-Qur'an. Sekarang jamaah yang berbahagia, kita ingin pembuktian sejarah bahwa Al-Quran itu menjanjikan kebahagiaan dunia. Kita lihat bangsa Arab sebelum mereka diutus Nabi, diutus Rasul, mereka itu tidak memiliki sejarah, ya, tidak memiliki kedudukan, tidak punya peradaban, tidak punya aturan. Aduh, ini bangsa-bangsa kacau, bangsa barbar yang kuat menindas yang lemah. Tidak ada aturan dalam hidup. Bangsa yang tidak memiliki daya tarik, sehingga di saat itu dua bangsa adidaya besar, Persia dan Romawi, pun menganggap remeh. Baik, diutus Rasul di situ. Kama arsalna fikum rasula. Dan di antara nikmat yang kami berikan kepada kalian, kami mengutus dari kalian seorang rasul. Fungsinya apa? Yatlu alaikum ayatina. Rasul itu membacakan untuk kalian ayat-ayat kami. Jadi Rasulullah datang untuk mendidik generasi tersebut ayat-ayat Allah. Nah, melalui proses Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. Mulai mereka bangkit, mulai mereka mengukir sejarah, apalagi fase perpindahan ke kota Madinah lebih terkonsentrasi penuh dengan pendidikan Al-Quran. Mulailah mereka bangkit membangun perekonomian hebat yang tidak tertandingi, sehingga menyaingi perekonomian yang ada di tetangganya, di sebelahnya. Apakah perekonomian yang dibangun oleh orang-orang Yahudi ataupun skup bernegara. Mereka bangkit membangun kekuatan militer yang menakutkan, mampu
membuat ekspansi lebih luar, ini melebarkan sayap penaklukan untuk mengajarkan ajaran tauhid sampai menaklukkan belahan-belahan benua. Bangsa yang memiliki peradaban, bangsa yang memiliki segala-galanya, bangsa satu-satunya yang mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Bangsa Arab, bangsa yang telah tumbuh dengan pendidikan Al-Quran di fase Sayyidina Umar, di zamannya Umar. Persia maupun Romawi tinggal nama, hilang dari sejarah. Siapa yang mampu menaklukkan dua negara adidaya yang peradabannya ini lahir ratusan tahun, kekuatan militernya menakutkan, yakni tidak ada kekuatan kecuali hanya dua, sehingga mereka terpaksa harus bentrok, ingin mau menunjukkan siapa yang pertama di antara kita berdua. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlimun fi bid'i sinin. Allah ceritakan bagaimana pernah Romawi dikalahkan oleh Persia. Lalu Allah menceritakan, mengabarkan bahwa nanti beberapa tahun kemudian akan sebaliknya. Jadi kekuatan ini bergilir dia sama mereka. Terkadang mereka Romawi nomor satu, Rumnya nomor dua, terkadang Persia yang nomor satu. Jadi, tapi datang Islam dari komunitas yang tidak diperhitungkan barbar, saling bunuh-membunuh, terdidik dengan Al-Quran, bangkit, dan dalam fase berapa lama, 30-40 tahun, menjadi bangsa yang menakutkan. Dari segi kekuatan militer, daratan, lautan dikuasai oleh kaum muslimin. Ini efek dari jamaah yang berbahagia, Al-Quran. Mengapa? Karena di antara penamaan Al-Quran adalah ruh. Allah menamakan dia ruh. Wa yas'alu wa idza la wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh. Allah bilang Al-Quran itu ruh. Seperti juga Allah mengatakan Al-Quran itu Al-Furqan, Al-Quran itu Al-Dzikra, Al-Quran itu At-Tanzil, yakni penamaan yang banyak. Dan ruh itu fungsinya penggerak. Jasad yang mati tersentuh, ruh bergerak. Itu ruh. Negeri yang mati tersentuh ruh Al-Quran, bangkit. Man arada dunia fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang menginginkan dunia, baginya adalah Al-Quran. Jadi ajarkan anak-anak jamaah, jangan pernah pesimis dengan mengajarkan mereka Al-Quran. Generasi sekarang ini generasi yang membutuhkan Al-Quran, agar kita bisa mengulangi lagi peradaban kita yang besar. Sebenarnya ada contoh dari
segelintir kaum muslimin yang konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana pasukan Afghanistan yang konsisten dengan halakat tahfiz Quran, memang benar-benar mereka tanamkan kepada para pejuang-pejuangnya. Amerika keluar, diusir. Lihat Gaza, sekelompok pejuang Hamas yang banyak memotivasi untuk mendekatkan diri dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan pasukan-pasukan elitnya itu diwajibkan harus menghafal Quran. Mampu membuat Israel kocar-kacir. Tidak bisa dapatkan kemenangan. Kita semua tahu Hamas itu berada di wilayah apa? Gaza. Gaza itu hampir 50 tahun lebih diembargo, dikurung dengan pagar, yang suplai air terbatas, suplai makanan terbatas, listrik terbatas, sangat terbatas, mustahil. Sesuatu tidak masuk akal. Negara-negara Arab tetangganya tunduk sama Israel. Takut. Dan memang Israel luar biasa. Terfasilitasi dengan senjata-senjata pembunuh massal. Belum dukungan kuat dari negara-negara barat termasuk Amerika. Tetapi perhitungan Allah, ya subhanallah, Allah sebenarnya mendidik kita ini, belajar dari hidup. Ada memang orang-orang yang Allah berikan faham, ada orang-orang yang tidak diberikan faham. Man arada dunya fa alaihi bil Quran. Didik anak-anak Quran. Dasar basic pengetahuan yang kokoh, mereka tahu bagaimana mengerti kitabullah. Baik dari sisi bacaannya, lalu ditingkatkan dengan hafalan-hafalannya, kemudian diupayakan untuk lebih mengerti maksud-maksud yang ada di dalamnya. Kemudian diajarkan mereka bagaimana mengamalkan isinya, sehingga setelahnya biarlah mereka mau pilih jadi apa. Yang penting basic ini sudah kuat. Baru kita akan Allah berikan ini dunia. Man aradal dunya fa alaihi bil Quran. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil Quran. Ingin akhirat, ya harus Quran. Ini bukan kitab-kitab lain, kitab-kitab suci lainnya. Saya mau pingin bahagia di akhirat lewat membaca kitab si fulan, kitab keyakinan ini. Tidak akan mungkin kita sampai ke akhirat. Ya paling-paling sampai ke akhirat sadar sudah di neraka. Tidak akan mungkin kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan akhirat adalah bagaimana kita bisa sampai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Puncak akhirat adalah bagaimana seorang hamba itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, bukan masuk surga. Bukan masuk surga puncaknya akhirat itu, tetapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah ending sebuah kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba.
Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira ila rabbiha nazira. Di saat itu wajah-wajah berceria, cerah, karena mereka melihat Tuhan mereka. Jamaah yang berbahagia. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa alaihi bil Qur'an. Baginya Al-Quran. Al-Quran saja. Al-Quran telah merubah sejarah hidup. Al-Quran telah memberkati segala sesuatu yang tersentuh atau punya interaksi dengannya. Dan Al-Quran telah menunjukkan keberkahannya di zaman sekarang ini. Zaman yang mana manusia begitu sangat mengelokkan materi yang berprinsip dengan aturan-aturan kausal, sebab akibat. Tetapi ya, Al-Quran merubah itu semua. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Begitu banyak kelompok kecil, kelompok-kelompok yang tidak diperhitungkan, kelompok-kelompok yang kelihatan lemah, mampu mengalahkan kelompok-kelompok besar, kelompok-kelompok yang banyak atas izin Allah. Jadi inilah jamaah yang berbahagia, anugerah Ramadan ke kita, dan jangan kita sia-siakan. Dia adalah Al-Quran. Dia adalah kitabullah. Dia akan memberikan kita kebahagiaan. Baik kebahagiaan yang skalanya individu ataupun skala bermasyarakat, bernegara, berumat. Umat Islam jika ingin mengembalikan kejayaannya, maka mereka harus belajar dari generasi-generasi terdahulu bahwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pemuliaan mereka terhadap Al-Quran. Konsistennya mereka dengan Al-Quran, sehingga mereka dibukakan oleh Allah kebajikan-kebajikan dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam. Ada anu lagi kah, Syekh? Atau ada yang mau tanyakan jamaah? Kalau tidak wis. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu sarapan katanya. Ya, kita tunggu sarapan ini. Biasanya ada sarapan. Siap. Mohon maaf. Mengenai Al-Quran itu apakah makhluk atau bukan, tadi kesimpulannya jadi gimana Ustaz? Ada mazhab yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan. Itu bagi kita yang sangat-sangat awam ini bagaimana mensikapi itu? Iya. Terima kasih. Iya, jazakumullah. Nah, ini fenomena sempat heboh ya di zaman kekhalifahan Abbasiyah, yang mana
ada aliran atau mazhab namanya Mu'tazilah, yang mazhab yang banyak menggunakan rasio. Itu menganggap bahwa Al-Quran ini ya seperti ciptaan lainnya, dia adalah makhluk, bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendapat ini dikukuhkan oleh negara, karena kekhalifahan saat itu sangat mendukung semua terobosan-terobosan pemikiran daripada kaum Mu'tazilah, kecuali Imam Ahmad serta segelintir daripada ulama-ulama yang berpegang teguh dengan ajaran para salaf, melihat bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu suara, kan, firman. Dia itu berarti bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak boleh dikatakan ciptaan. Dan prinsip inilah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakininya, bahwa dia itu bukan makhluk. Dia itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti rincinya ya antum bisa lihat dalil-dalil aklinya kah ataupun dalil-dalil naklinya. Rinciannya mungkin antum bisa konsultasi sama Kiai Google atau Chat GPT kah atau apa. Mungkin akan lebih luas mereka membahas itu ya. Nah, tetapi kami sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, lanjutan Ustaz. Ya. Kalau kayak ibadah kita sholat, puasa, itu saya pernah berpikir bahwa itu adalah alat untuk kita menuju suatu ya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ibaratkan seperti kalau kita naik kendaraan atau kuda atau apa menuju ke suatu tempat gitu. Nah, apakah sholat ibadah kita itu juga masuk dalam pembahasan itu, makhluk atau bukan? Itu ciptaan, iya. Itu ciptaan. Itu kan gerak, itu kan sebuah amal. Segala bentuk ciptaan, saranakah atau ideologikah atau mungkin tata cara, itu semua adalah ciptaan. Mungkin ciptaan dari manusia kah? Allah berikan manusia akal untuk memberikan gambaran-gambaran prinsip. Ya, itu semua adalah bentuk ciptaan. Dan sangat benar bahwa itu sarana untuk kita sampai kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah sarana-sarana agar kalian bisa sampai kepadanya. Sarana-sarana di sini adalah kayak yang antum sebutkan tadi, sholat, puasa. Yani kita untuk bisa sampai kepada Allah harus menempuh sarana itu. Walikullin darajatin mimma amilu, dan bagi semua itu ada tingkatan-tingkatan atas apa yang telah mereka amal kerjakan. Jadi demikian, itu diantara makhluk ya, ciptaan, karena karya dari hasil bimbingan wahyu, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bimbingan dari hasil karya Allah manusia lewat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah makhluk. Nah, wis
cukup. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.